Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ardi akan menjelaskan materi tentang network model. Apa itu network model? Network model adalah kerangka atau arsitektur yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perangkat jaringan berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Saja jenis network model. Jenisnya ada dua jenis, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Apa itu OSI model? OSI model dikembangkan oleh ISO, sebuah badan internasional yang bertugas membuat dan menerbitkan standar-standar internasional. Proyek pengembangan model ini dimulai pada akhir 1970-an dan diperkenalkan secara resmi pada tahun 1984. Pada OSI model terdapat 7 layer. Layer yang pertama, application layer. Ini layer yang berinteraksi langsung dengan aplikasi dan pengguna. Komunikasi antara aplikasi perangkat lunak seperti email atau browser web. Lalu ada presentation layer, menjawab untuk memformat data agar dapat dibaca oleh lapisan aplikasi, termasuk enkripsi, kompresi, dan pengkodean data. Lalu ada session layer, layer yang mengelola sesi komunikasi antar perangkat, memastikan sesi terjalin, berlangsung, dan ditutup dengan benar. Layer yang bertugas untuk menentukan jalur yang akan dilalui data dalam jaringan, termasuk pengalamatan logis dan routing. Data link layer bertanggung jawab untuk pengiriman data antar perangkat di jaringan yang sama, termasuk pengalamatan fisik dan pengendalian kesalahan di tingkat jaringan lokal. Yang terakhir ada physical layer. Layer yang berhubungan dengan aspek fisik seperti kabel, sinyal listrik, dan media transmisi lainnya. Lalu ada model kedua, model TCP/IP. Ini adalah model yang lebih praktis dan menjadi dasar dari internet. Layer yang pertama ada application layer, tempat aplikasi berinteraksi dengan jaringan. Lalu ada transport layer, mengatur transmisi data dan koreksi kesalahan. Dan internet layer menangani pengalamatan IP dan routing. Lalu link layer bertanggung jawab untuk koneksi fisik dan transfer data antar perangkat yang terhubung. Lalu bagaimana cara kerja OSI layer? Aplikasi pengguna seperti browser atau email membuat data yang akan dikirim. Data kemudian diformat, dienkripsi, atau dikompresi agar sesuai dengan format yang diperlukan oleh jaringan. Lalu masuk ke session layer. Ini membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara pengirim dan penerima. Lalu data masuk ke transport layer. Data dibagi menjadi segmen-segmen kecil. Lapisan ini juga menambah informasi untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman dan tanpa kesalahan. Jika terjadi kesalahan, lapisan ini akan meminta pengiriman ulang. Lalu data atau layer data dilampirkan dengan alamat IP tujuan dan sumber. Kemudian memilih jalur terbaik untuk mengirim data melalui jaringan routing. Data dikemas menjadi frame dan alamat fisik, agar dapat diteruskan dari satu jaringan ke perangkat lainnya di jaringan lokal. Data diubah menjadi sinyal listrik atau sinyal lainnya, misalnya sinyal cahaya atau gelombang radio, dan dikirimkan melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Data sampai pada physical layer si penerima. Physical layer menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data, lalu masuk
lagi ke data link, memeriksa alamat fisik, dan memvalidasi bahwa data dikirimkan ke perangkat yang benar. Lalu layer membaca alamat IP tujuan dan meneruskannya ke lapisan berikutnya jika alamat cocok. Transport layer menggabungkan kembali segmen-segmen data dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pengiriman. Data akan masuk ke session layer, memastikan sesi komunikasi tetap terbuka dan teratur. Ke presentation layer, mendekripsi dan mendekompresi data, mempersiapkannya untuk digunakan oleh aplikasi. Yang terakhir, application layer memberikan data yang telah diproses kepada aplikasi pengguna. Ada kerja TCP IP yang kurang lebih masih sama, tidak beda jauh dengan ASI model. Data dikirim oleh pengguna masuk ke application layer, akan dibuat oleh application layer ini seperti aplikasi pengguna, browser atau email. Lalu masuk ke transport layer, data dibagi menjadi segmen-segmen kecil oleh protokol TCP Ethernet layer. Di sini setiap segmen data dibungkus dengan header yang berisi alamat IP sumber dan tujuan. Lalu untuk akses layer, data dikirim melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Lalu data diterima oleh transmisi fisik pengguna, lalu masuk ke internet layer dan selanjutnya diterima oleh penerima. Kesimpulannya, network model adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana perangkat jaringan berkomunikasi dan bertukar data. Model ini seperti OSI dan TCP/IP membagi proses komunikasi jadi beberapa lapisan untuk memudahkan pemahaman dan pengembangan jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.